Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Deska Fitri akan bertindak sebagai pemandu debat pada hari ini. Tema yang akan kita perdebatkan adalah hubungan fikih siasa dengan fikih siasa dusturia. Target debat ini adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman kita tentang perbedaan mendasar, irisan, serta substansi dari kedua konsep tersebut. Fikih siasah memiliki ruang lingkup yang luas, sementara fikih siasah dusuriyah adalah cabangnya yang berkaitan dengan undang-undang dan asas negara berdasarkan syariah. Debat akan berlangsung dalam 3 babak, pernyataan awal, sesi tanggapan dan bantahan, dan kesimpulan akhir. Durasi maksimal 10 menit, mari kita jaga etika, fokus pada substansi dan hindari serangan pribadi. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan pernyataan awal waktu 2 menit dari Anda berbicara. Menegaskan bahwa fikih siasa dan fikih siasa dusturia adalah satu kesatuan yang hierarkis yang saling melengkapi. Fikih siasa adalah payung besar, sementara fikih siasa dusturia adalah salah satu cabang terpentingnya. Secara terminologi, fikih siasa berasal dari kata siasa yang berarti pengaturan atau manajemen, dan syariah yang berarti berdasarkan syariat. Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai pengaturan urusan umat demi terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup politik luar negeri, politik keuangan, politik peradilan, dan termasuk di dalamnya politik perundang-undangan atau dustur. Fikih siasa dusturia sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Mawardi dalam Ahkam Al-Sultaniyah secara khusus membahas tentang satu, dasar negara yaitu al-usul al-hukmu, yaitu prinsip-prinsip syariah sebagai landasan bernegara. Dan kedua, bentuk dan sistem pemerintah al-hukumah. Yang ketiga, perundang-undangan atau kawain yang mengatur relasi antara penguasa dan rakyatnya. Jadi, hubungan antara generik spesifik. Fikih siasa sebagai payung memberikan nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara fikih siasa dusturia menjabarkan ke dalam aturan konkret. Tidak mungkin dusturia berdiri tanpa siasa, dan siasa akan mengembangkan tanpa dusturia. Keduanya adalah sisi mata uang yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Sekarang silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Assalamualaikum, saya mewakili tim kontra. Kami memiliki pandangan berbeda. Menurut kami, fikih siasa dan fikih dusturia adalah dua wilayah yang meskipun beririsan, tetapi tidak sama disamakan dan harus dibedakan secara tegas, terutama dalam praktik kenegaraan kontemporer. Pertama, dari sisi ruang lingkup, fikih siasa memang luas dan bersifat makro, mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari kepemimpinan, peperangan, ekonomi, hingga hubungan internasional. Namun, fikih siasa dusturia memiliki fokus yang lebih mikro dan spesifik, yaitu hukum tata negara atau biasa disebut constitutional law. Dalam perspektif Islam, ia membahas tentang konstitusi, pembagian kekuasaan, hak asasi warga negara, dan mekanisme suksesi kepemimpinan. Kedua, dari sisi sumber dan metode, fikih siasa seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip umum seperti keadilan dan kemaslahatan yang bersifat fleksibel. Sementara fikih siasa dusturia lebih mengikat dan terstruktur karena berbicara tentang konun yang harus tertulis dan mengikat secara formal. Ketiga, dalam konteks Indonesia, kita tidak menerapkan fikih siasa secara kafah sebagai sistem negara, tetapi kita mengambil nilai-nilainya ke dalam konstitusi. Disinilah pentingnya membedakan keduanya. Fikih siasa adalah landasan filosofis, sedangkan fikih siasa dusturia adalah instrumen teknis yang bisa berubah sesuai zaman. Jika disatukan secara kaku, kita akan kesulitan membedakan mana yang bersifat prinsip universal dan mana yang bersifat produk ijtihad yang bisa berubah. Karena itu, kami menegaskan keduanya memiliki hubungan interdependen tetapi tidak identik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada kedua tim. Sekarang kita memasuki babak tanggapan dan bantahan. Setiap tim diberi waktu 1,5 menit untuk saling merespon. Dimulai dari tim pro. Para tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya mendengar argumen dari tim kontra yang mencoba memisahkan antara dikotomis antara fikih siasa dusturia dan fikih siasa itu sendiri. Saya menghargai itu, namun saya ingin meluruskan. Tim kontra mengatakan fikih siasa bersifat makro dan filosofis, sedangkan dustur bersifat mikro dan teknis. Pertanyaan, apakah dalam Islam kedua ranah ini dapat dipisahkan secara tegas?
Saya katakan tidak. Dalam siasat syariah, nilai-nilai filosofis seperti keadilan dan musyawarah harus langsung diterjemahkan ke dalam undang-undang. Tidak, jika tidak, maka dustur kehilangan ruh syariatnya. Sebaliknya, siasat tanpa dustur hanya akan menjadi wacana moral tanpa kepastian hukum. Tim Kontra juga menyebutkan konteks Indonesia. Saya setuju Indonesia tidak menekan fikih siasat secara kafah, tetapi justru disinilah pentingnya dusturia. Fikih siasat dusturia memberikan kerangka bagi umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai syariah melalui jalur konstitusional, tapi harus mengganti sistem negara. Jadi, memisahkan keduanya justru akan melemahkan upaya islamisasi hukum di Indonesia. Kedua hukum harus tetap berjalan beriringan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim pro. Sekarang kita dengarkan penyanggahan dari tim kontra. Terima kasih moderator. Saya mendengarkan argumen tim pro yang mengatakan bahwa menyatukan keduanya akan melemahkan intimidasi hukum. Saya justru berpikir sebaiknya. Pembicara kontra, menyatukan fikih siasat dan dusturia secara mutlak justru berbahaya, karena akan membawa kita pada pemahaman bahwa semua aturan bernegara harus persis seperti teks klasik. Padahal para ulama sendiri seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun menekankan bahwa dusturia adalah ranah ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan hal dan maslahat zaman. Saya ambil contoh fikih siasat klasik membahas tentang baiat dan imamah sebagai bentuk kepemimpinan. Namun, fikih siasat dusturia kontemporer telah berkembang membahas tentang demokrasi, pemilihan umum dan parlemen yang tidak secara literal ada di masa klasik. Ini membuktikan bahwa dusturia memiliki dinamika tersendiri yang tidak selalu tergantung pada fikih siasat tradisional. Jadi, hubungan yang tepat adalah saling menginspirasi, bukan saling mengikat. Fikih siasat memberikan semangat dan nilai, sementara dusturia memberikan solusi teknis yang kontekstual. Dengan membedakan keduanya, kita memberi ruang inovasi hukum Islam di era modern. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Sekarang, saya persilakan masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Dimulai dari tim pro, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Hadirin sekalian, kesimpulan saya tegas, fikih siasat dan fikih siasat dusturia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam bingkai syariat. Fikih siasat adalah ruh, dusturia adalah jasad. Tanpa ruh, jasad mati. Tanpa jasad, ruh melayang. Dalam konteks keindonesiaan, keduanya harus dipahami secara integratif agar umat Islam mampu memperjuangkan nilai-nilai keislaman melalui jalur konstitusional dan perundangan. Memisahkan keduanya hanya dapat menciptakan dikotomi yang melemahkan. Sekian, terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Sekarang silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 1 menit. Terima kasih kepada moderator. Hadirin, kami tetap pada pendirian kami. Fikih siasat dan fikih siasat dusturia memiliki hubungan yang erat tetapi tidak identik. Keduanya saling mempengaruhi tetapi memiliki ranah dan metode yang berbeda. Fikih siasat bersifat universal dan filosofis, sedangkan dusturia bersifat teknis dan kontekstual. Dalam praktik kenegaraan modern, membedakan keduanya memberi ruang bagi ijtihad dan penyesuaian dengan zaman tanpa kehilangan mutu. Inilah yang kita butuhkan, fleksibilitas dalam bingkai syariah, bukan kekakuan yang menghambat kemajuan. Terima kasih. Alhamdulillah, debat kita berjalan dengan baik dan penuh adab. Kedua tim telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang fikih siasat dan fikih siasat dusturia, serta kemampuannya menganalisis isu ini dalam konteks kontemporer. Yang dapat kita pihak adalah baik pro maupun kontra sama-sama mengakui bahwa fikih siasat dusturia adalah bagian penting dari fikih siasat. Perbedaannya terletak pada penekanan apakah keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan organik atau sebagai dua entitas yang paling menginspirasi namun memiliki ruang gerak masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra dan hadirin sekalian. Semoga debat ini menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.